negara dalam pengertian rakyat yang hidup di dalam wilayah itu. Kemudian negara sebagai kehidupan masyarakat, negara sebagai suatu penyelenggara rumah tangga, dan negara sebagai penjamin kelangsungan hidup dirinya. Ya, dari poin-poin yang saya bacakan barusan itu juga ada beberapa poin yang termasuk dalam unsur berdirinya suatu negara. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Unsur berdirinya suatu negara itu ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada yang bisa menuliskan? Unsur berdirinya suatu negara. Satu, dua, tiga, empat. Ada yang masih ingat? Unsur berdirinya suatu negara ada 4. Apa aja? Ayo. Ada wilayahnya. Tulis. Terus? Lagi masih ingat? Lupa. Ada raketnya. Boleh. Yang lain, berikan kesempatan yang lain. Yang lain? Ada yang tahu lagi? Iya, cewek ini. Ayo, yang cewek. Reva tahu? Hah? Jelma? Tahu? Sama? Ada 4 tuh, dua. Ada wilayah, kemudian ada rakyatnya, dua lagi apa? Ayo. Ingat kan? Ketiga apa? Yang ketiga apa? Ayo. Masa lupa? Dan 4 nih, unsur berdirinya suatu negara. Yang pertama berwilayah, yang kedua ada rakyat, yang ketiga apa? Penduduk. Hah? Pemimpin. Ayo. Penduduk. Ini penduduk lah. Pemerintah. Oh, sampai pemerintah. Pemerintahan yang Adil. yang apa? Bijaksana. Guys, yang Tanggung jawab. pemerintah yang Satu lagi. Ya. Wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat dan what? Ayo, satu lagi apa? Dan ini juga sama dari P nih. P. Ayo. Pulau. Kan ini wilayah. Pulau. Nah, ini pemerintah. Pengakuan dari negara lain. Ya. Unsur berdirinya suatu negara atau suatu negara dikatakan berdiri harus memenuhi 4 syarat ini. Ya, harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama ada wilayahnya. Sekarang kalau kamu mau menempati sebuah rumah tapi nggak ada tanahnya, bisa nggak? Kamu belum beli tanahnya, bisa nggak bikin rumah? Nggak bisa kan? Nah, salah satunya unsur berdirinya suatu negara adalah punya wilayah. Indonesia punya wilayah nggak? Punya wilayah
dari Sabang sampai Merauke, ya, itu merupakan wilayah Indonesia. Ya, ada yang dari Sabang, pulau apa? Dari Sabang pulau apa? Sabang pulau apa? Aceh. Pulau apa? Aceh. Aceh yang provinsi dong. Pulau? Pulau sendiri. Jawa. Sabang tahu nggak apa? Aceh ada di pulau apa? Aceh, Sumatera. Sumatera. Yang kedua, pulau. Ibu kota negara di pulau? Jawa. Pulau? Jawa. Pulau Jawa. Yang ketiga, pulau terbesar se Asia Tenggara. Kalimantan. Kalimantan. Keempat, pulau? Pulau Sulawesi. Sulawesi. Dan yang terakhir, Jawa. pulau? Iya, itu merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti kita punya satu unsur. Oke. Yang kedua, suatu negara itu harus punya rakyat. Kamu rakyat. Kita saya rakyat. Kepala sekolah rakyat. Bang Doni rakyat. Tukang jualan rakyat. Pak Satpam rakyat. Ya, penduduk manusia individu yang menempati suatu wilayah tadi itu dinamakan rakyat. Ya, jadi suatu negara harus ada wilayah dan harus ada rakyat. Kalau cuma ada wilayahnya doang tapi nggak ada rakyatnya, gimana? Nggak bisa kan? Bisa. Oke, berarti kita memilih yang kedua. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Sekarang kita punya presiden, kita punya anggota dewan, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, kita punya menteri juga, kita punya gubernur, punya wali kota, punya kepala desa, punya Pak Lurah. Nah, itu merupakan bagian dari pemerintahan yang berdaulat. Mereka yang menjalankan undang-undang, ya, mereka yang menjalankan undang-undang yang dibuat juga oleh mereka, tentunya harus atas kesepakatan rakyat. Ya, dalam pembuatan undang-undang juga tidak boleh semena-mena seharusnya. Ya, harus ada partisipasi dari rakyat. Sekalipun ada DPR, tetap DPR pun harus mementingkan kesejahteraan rakyat bersama. Ya, jadi nggak boleh menguntungkan diri sendiri di saat mengambil keputusan atau kebijakan untuk diterapkan di suatu negara. Ya, jadi pemerintahannya harus berdaulat. Oke, kita punya yang ketiga. Yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Ya, unsur yang terakhir yaitu berdirinya suatu negara harus diakui oleh negara lain. Kalau kita tidak diakui oleh negara lain, berarti kita belum bisa dikatakan sebagai suatu negara. Dan bentuk pengakuan tersebut kita bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan dunia atau organisasi dunia. Ya, salah satu bentuknya kita Indonesia sudah bergabung bersama ASEAN, betul. ASEAN dan Indonesia juga merupakan salah satu negara pembentuk organisasi ASEAN. Kemudian kalau organisasi dunianya, organisasi dunianya apa? NATO itu Eropa. NATO Eropa. Kalau dunia apa? G20. Organisasi dunia apa? G20. G20 itu pertemuan kepala negara. Ayo apa? Organisasi dunia yang mencakup seluruh dunia apa? ASEAN, Asia Tenggara, ASEAN. Ayo. Ada yang tahu? Hah? Apa? Apa sih? PBB atau singkatan?
Perserikatan Pemuda Bangsa. Ya, PBB merupakan organisasi ya yang menaungi seluruh negara. Ya, disebutnya PBB atau Perserikatan Bangsa. Kita sudah masuk ke sana, sekalipun dulu di zaman pemerintahan Soekarno.